Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Gorontalo. Sepekan PSBB transisi, kasus COVID-19 di DKI melonjak tajam. Seni lukis wajah bergambar masker. Halo, selamat petang perempuan hebat. Sudah pukul 18.30. Itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Kami telah siapkan sejumlah informasi terkini, viral, dan kabar selebriti untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Saya, Agung Karsena. Langsung saja kita simak My News hari ini. Kita ke informasi pertama, perempuan hebat. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Gorontalo pada Kamis sore. Derasnya terjangan air membuat warga harus bertahan di sejumlah titik pengungsian. Banjir bandang merendam sejumlah desa di aliran Sungai Bone di Kabupaten Bone Balango hingga kota Gorontalo. Air berasal dari curah hujan tinggi mengguyur kawasan Gorontalo bagian hulu yang menjadi daerah aliran Sungai Bone. Daerah yang pertama terendam Kecamatan Pinogu, kawasan permukiman di dalam hutan Taman Nasional Boganinani, Wartabon. Belum ada laporan soal kondisi masyarakat, namun diperkirakan ladang dan ternak ludes terendam banjir. Dari kawasan hulu, air terus bergerak menuju Kecamatan Suwawa Timur yang menjadi kawasan penyangga Taman Nasional. Dalam hitungan jam, ketinggian air terus naik dan merendam desa-desa di sekitar Sungai Bone. Tidak hanya itu, jembatan Molita Gupo terseret derasnya aliran Sungai Bone yang naik sejak Kamis sore. Pada 9 waktu Indonesia Tengah, ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter. Bahkan di daerah yang lebih rendah, rumah-rumah warga sudah tenggelam menyisakan atap. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat, pendaftaran peserta didik baru secara online atau daring di Jakarta telah dibuka. Anda yang masih belum tahu terkait langkah-langkah yang perlu dilalui, berikut kami hadirkan informasinya. Kamis pekan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pendaftaran PPDB dilakukan secara daring dan serentak untuk semua jenjang pendidikan yakni PAUD, SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Calon peserta didik baru sudah dapat melakukan pendaftaran melalui laman ppdb.jakarta.go.id. Jadwal pra-pendaftaran secara daring dilaksanakan mulai 11 Juni sampai 3 Juli 2020 kecuali Minggu dan hari libur nasional. Untuk pra-pendaftaran calon peserta didik baru yang berdomisili dan asal sekolah luar DKI Jakarta melakukan alur pengajuan cetak PIN atau token dengan tahapan. Penyiapan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai atau foto dokumen asli, yaitu akte kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan, kartu keluarga, sertifikat akreditasi, nilai rapor, dan surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Kemudian akses situs publik PPDB daring di Jakarta di http://ppdb.jakarta.go.id. Di situs yang sama, calon peserta didik baru yang berdomisili dan asal sekolah dari DKI Jakarta juga dapat melakukan alur cetak PIN dengan mengisi formulir terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. Untuk pendaftaran calon peserta didik baru atau wali yang telah melakukan aktivasi PIN, kemudian mengakses situs PPDB DKI dan memilih sekolah. Kemudian mencetak bukti pendaftaran dan rapor diri secara daring serta mencetak bukti lapor diri. Tim redaksi MyTV melaporkan.
Masa transisi PSBB di DKI Jakarta menyumbang lonjakan baru kasus COVID-19 yang tinggi. Peningkatan penanganan pun terus dilakukan untuk mengantisipasi tren kenaikan temuan kasus baru. Masa transisi pembatasan sosial berskala besar di Jakarta telah berjalan sepekan. Namun, penambahan kasus COVID-19 masih belum berhenti. Selama periode 5 hingga 11 Juni 2020, pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta sudah mencapai angka 940 orang. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan keseluruhan kasus COVID-19 di Jakarta hingga Kamis pekan ini telah mencapai 8.552 kasus. Dengan rincian 3.664 orang sembuh dan 555 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 18.993 serta pasien dalam pengawasan atau PDP sebesar 13.011 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR dengan membangun laboratorium satelit COVID-19 di RSUD Pasar Minggu dan RSUD Durensawit, serta membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksaan COVID-19. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan menambahkan kapasitas laboratorium satelit swab COVID-19 dengan menggunakan kontainer yang merupakan kolaborasi dengan Jakarta Propertindo Group. Secara kumulatif, hingga 10 Juni 2020, pemeriksaan PCR telah dilakukan di DKI Jakarta sebanyak hampir 190.000 sampel. Untuk temuan kasus positif akan ditindaklanjuti dengan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk. Tim redaksi MyTV melaporkan. Nah, perempuan hebat bersepeda dapat menjadi aktivitas menyenangkan dan menyehatkan. Bersepeda bahkan bisa jadi alternatif menuju kantor tanpa harus berdesakan di transportasi publik. Namun, apa yang perlu dipersiapkan agar tetap aman bersepeda di saat pandemi saat ini? Simak informasi berikut. Di tengah pandemi COVID-19, bersepeda seringkali dijadikan pilihan dalam berolahraga. Bahkan bukan hanya untuk berolahraga, tak sedikit pula orang yang memulai aktivitas seperti menuju ke kantor dengan bersepeda. Tidak hanya menyehatkan, bersepeda di masa pandemi ini juga memberikan pengalaman yang berbeda, di mana jalanan cenderung lebih kosong dibandingkan sebelum masa pandemi. Hal ini terjadi karena sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta, yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Terlebih, usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan wacana aturan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor di masa PSBB transisi. Hal ini memungkinkan sejumlah orang nekat mengendarai sepeda untuk menuju kantor maupun lokasi lainnya. Lantas, amankah bersepeda di tengah pandemi COVID-19? Seorang profesor kesehatan di Appalachian State University mengatakan bersepeda di luar ruangan tetap aman selama kita melakukannya sendirian. Bersepeda tak disarankan untuk bersama-sama karena ketika orang berkumpul bersama dan seseorang bersin maupun batuk, maka droplet akan melekat ke benda yang disentuh orang, lalu ada kemungkinan mereka menyentuh wajah. Sementara itu, gerakan Bike to Work juga menyarankan pesepeda untuk memakai perlengkapan yang bisa mencegah paparan droplet. Perlengkapan tersebut seperti pakaian berlengan panjang, sarung tangan, masker, kacamata, dan penutup kepala. Tak hanya itu, pesepeda juga disarankan untuk menyediakan antiseptik pencuci tangan dan handuk kecil untuk mengelap keringat, membawa botol minum yang tertutup plastik, serta memilih masker berbahan kain yang tidak terlalu rapat dan mengganggu pernapasan juga disarankan. Selamat bersepeda ya perempuan hebat. Tim redaksi MyTV melaporkan.
Perempuan Hebat My News akan kembali dengan informasi viralnya video sosialisasi nikah boleh, hamil, jangan yang menuai banyak komentar publik. Tetaplah bersama kami.